Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan PJPL PLH, judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Karangkobar menuju Sekolah Adiwiyata. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Melia Zalfa Adzia dengan NPM 032, Noverlita Pramesti NPM 033, Amah Purwaning Tias NPM 034, Bernita Adelia NPM 049, Fiona Andira NPM 069, Dwi Nikmatul Izzah NPM 090, dan Wulan Cahya Surtri Putri NPM 104. Demikian presentasi dari kami. Berikut sedikit ringkasan mengenai mini research ini yang bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program sekolah adiwiyata, mendeskripsikan pelaksanaan program sekolah adiwiyata, dan mendeskripsikan kontribusi peserta didik dalam pelaksanaan program sekolah adiwiyata. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Data pendukung untuk metode kualitatif diperoleh dari hasil observasi melalui kuesioner yang berjumlah 19 pernyataan dengan 11 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMAN 1 Karangkobar melalui program Sekolah Adiwiyata telah terlaksana secara baik, efektif, serta efisien. Selanjutnya memasuki bab pendahuluan, yakni latar belakang. Memasuki tahun 2021, Indonesian Environmental Scientists Association atau IESA memberikan beberapa catatan sejumlah isu lingkungan. Tahun ini masih akan dipengaruhi adanya dampak pandemik COVID-19. Pertama, permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, dan perubahan iklim. Kedua, UU Cipta Kerja dapat mengubah pola tata kelola yang ada saat ini. Ketiga, perubahan tatanan perilaku selama masa pandemik COVID-19 telah membawa dampak langsung pada pengelolaan sampah. Yang keempat, tekanan terhadap kapasitas fiskal pada tingkat Pemda dan pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi ketersediaan anggaran pemerintah untuk pengelolaan lingkungan. Untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup, dapat diinisiasi dengan dilaksanakannya sekolah adiwiyata pada lingkungan pendidikan. Program sekolah adiwiyata merupakan salah satu implementasi dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kemendikbud. Program ini diadakan untuk menyikapi dampak negatif dari kerusakan lingkungan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada warga sekolah serta mewujudkan sekolah menuju lingkungan hidup yang sehat. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Jadi di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami makna pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangkobar. Yang kedua ada bagaimana pelaksanaan program sekolah adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangkobar sebagai implementasi dari pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga ada bagaimana kontribusi peserta didik dalam pelaksanaan program sekolah adiwiyata. Setelah rumusan masalah terdapat tujuan. Yang pertama untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami makna pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangkobar. Tujuan yang kedua yaitu ada mendeskripsikan pelaksanaan program sekolah adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangkobar sebagai implementasi dari pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi peserta didik dalam pelaksanaan program sekolah adiwiyata.
Kemudian, telaah pustaka. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Kebijakan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengubah perilaku masyarakat melalui rekayasa sosial, sehingga kebijakan dimaknai juga sebagai rekayasa sosial atau social engineering. Kaitannya dengan pendidikan, maka kebijakan pendidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh instansi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengubah perilaku masyarakat yang terkait dalam instansi tersebut melalui rekayasa sosial yang telah ditentukan. Kebijakan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup merupakan proses untuk membangun kesadaran dan kepedulian manusia di dunia terhadap lingkungan total atau keseluruhan beserta masalah-masalah yang terkait. Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Pelaksanaan program Adiwiyata merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tindak lanjut peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Yang ketiga, Adiwiyata. Adiwiyata merupakan tempat yang baik untuk memperoleh atau mendapatkan ilmu pengetahuan dan norma. Tujuan dari program ini ialah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata memiliki 3 prinsip, yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Edukatif artinya warga sekolah diharapkan dapat menerima transfer knowledge dari tujuan adanya program ini. Partisipatif artinya keikutsertaan seluruh warga sekolah merupakan poin penting dalam suksesnya pelaksanaan program ini. Sedangkan berkelanjutan artinya kegiatan ini dilaksanakan sampai terwujudnya tujuan dari diadakannya program ini. Ada metode penelitian yang digunakan dalam mini research ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner menggunakan skala Likert. Untuk respondennya merupakan peserta didik SMA Negeri 1 Karangkobar yang dari penelitian ini didapatkan 11 responden yang terdiri dari kelas 10, 11, 12 yang terdiri dari kelas IPA dan IPS. Kemudian untuk skala Likertnya yang diajukan berjumlah 19 pernyataan yang disajikan dalam Google Form. Untuk pernyataannya sendiri, yang pertama adalah saya mengetahui bahwa sekolah saya menerapkan sekolah Adiwiyata. Yang kedua, saya setuju dengan adanya program sekolah Adiwiyata. 3. Saya mengetahui makna dari sekolah Adiwiyata. 4. Guru memberi arahan terkait sekolah Adiwiyata sebagai salah satu implementasi dari pendidikan lingkungan hidup. 5. Terdapat tempat sampah di depan setiap ruangan. 6. Tempat sampah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. 7. Saya membuang sampah di tempat sampah yang sesuai. 8. Saya memungut sampah yang saya temukan di lingkungan sekolah dan membuangnya ke tempat sampah. 9. Terdapat produk daur ulang di sekitar lingkungan sekolah. 10. Terdapat kegiatan menanam pohon yang diselenggarakan pihak sekolah.
11. Terdapat kegiatan menanam tanaman di lingkungan sekolah. 12. Terdapat kegiatan merawat tanaman di lingkungan sekolah. 13. Sekolah menyelipkan pendidikan lingkungan hidup pada ekstrakurikuler tertentu. 14. Terdapat lomba kebersihan kelas yang diselenggarakan sekolah. 15. Terdapat lomba keindahan kelas yang diselenggarakan sekolah. 16. Saya berkontribusi aktif dalam setiap lomba terkait pendidikan lingkungan hidup yang diselenggarakan sekolah. 17. Terdapat peraturan sekolah berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup. 18. Saya menaati peraturan yang dibuat sekolah berkenaan dengan pendidikan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, terdapat sanksi yang diberikan jika saya melanggar peraturan tersebut. Kemudian adalah analisis. Yang A pertama adalah pemahaman peserta didik dalam memahami makna pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 1 Karangkobar, peserta didik telah memahami makna dari pendidikan lingkungan hidup serta program sekolah adiwiyata. Hal ini karena guru telah menjelaskan perihal tersebut. Ditunjukkan dengan persentase tertinggi sebesar 54,5% yang menyatakan sangat setuju. Selain itu, penegakan dan pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah terkait pendidikan lingkungan hidup telah terlaksana dengan cukup baik. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan kependidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Karangkobar yang bertajuk Sekolah Adiwiyata ini secara umum tidak mengalami hambatan yang berarti. Dapat diperhatikan pada tabel tertulis. Kemudian yang kedua adalah B, bentuk pelaksanaan program sekolah adiwiyata. Berdasarkan analisis yang ada di samping, dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 1 Karangkobar itu telah melaksanakan berbagai kegiatan dari program sekolah adiwiyata, seperti membuang sampah pada tempatnya, membedakan tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik, mendaur ulang barang yang sudah tak terpakai, kemudian menanam pohon, merawat tanaman, melaksanakan lomba bertajuk pendidikan lingkungan hidup, serta ekstrakurikuler yang diselipkan materi pendidikan lingkungan hidup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase tertinggi sebesar 59,5% responden menyatakan sangat setuju terkait pelaksanaan kegiatan dari program sekolah adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangkobar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan Mbak Fiona tentang analisis poin ketiga atau ke-C tentang kontribusi peserta didik dalam pelaksanaan program adiwiyata. Nah, dari hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh data nomor pernyataan nomor 16, yaitu tentang kontribusi peserta didik. Diperoleh hasil bahwa 9 responden menyatakan setuju telah berkontribusi dan 2 responden menyatakan sangat setuju telah berkontribusi. Kemudian pernyataan nomor 18 tentang menaati peraturan mengenai PLH dan sekolah adiwiyata, responden menjawab setuju sebanyak 4 dan menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden, sehingga diperoleh total untuk pernyataan setuju mendapat total 59% dan sangat setuju 41%. Nah, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peserta didik di SMA Negeri 1 Karangkobar telah berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan, dan peserta didik juga telah menaati peraturan yang diberlakukan sekolah berkenaan dengan pendidikan lingkungan hidup, terkhususnya pada program adiwiyata yang dilakukan. Baik, selanjutnya mengenai diagram tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami makna pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata, kemudian bentuk pelaksanaan serta kontribusi peserta didik dalam pelaksanaan sekolah adiwiyata. Nah, jadi dari hasil analisis tadi dijadikan diagram. Nah, teman-teman bisa mengamati di sini hasil diagram yang telah kami buat, yang mana pada poin 1
tentang pemahaman peserta didik diperoleh hasil 55% sangat setuju dan 45% responden setuju. Untuk poin 2, tentang bentuk pelaksanaan program sekolah adiwiyata, 60% sangat setuju dan 39% setuju. Dan terakhir, untuk poin 3, mengenai kontribusi peserta didik dalam pelaksanaan program adiwiyata diperoleh hasil yaitu 40% sangat setuju dan 50% setuju. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan mini research ini yaitu yang pertama, tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami makna pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata sudah baik, serta tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan program. Yang kedua, adanya berbagai kegiatan yang bertajuk pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui program sekolah adiwiyata, seperti membuang sampah pada tempatnya, membedakan tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik, mendaur ulang barang yang telah tak terpakai, kegiatan menanam pohon, kegiatan merawat tanaman, melaksanakan lomba bertajuk pendidikan lingkungan hidup, serta ekstrakurikuler yang diselipkan materi pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, adanya kontribusi aktif dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan implementasi pendidikan lingkungan hidup melalui program sekolah adiwiyata, dan kontribusi aktif peserta didik dalam menaati peraturan berkenaan dengan pendidikan lingkungan hidup yang telah diberlakukan oleh pihak sekolah. Kemudian untuk saran setelah dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan, maka saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Karangkobar melalui program Sekolah Adiwiyata ialah dengan yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik terkait makna dari program Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran peserta didik untuk memungut sampah yang ia temukan di lingkungan sekolah, meskipun itu bukan sampahnya, dan memasukkannya ke tempat sampah yang sesuai. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menambah lebih banyak lagi kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan program sekolah adiwiyata. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.